Oke, kita ketemu lagi. Aku yakin banget nih, kalau kita semua diajarin sama guru atau orang tua kita itu gini, kalau kita belajar, berusaha, dan bekerja keras, kita pasti bisa sukses. Ya itu mungkin definisi paling sederhana dari meritokrasi. Ya, dengan kata lain, meritokrasi adalah sistem yang menjadikan kemampuan seseorang sebagai faktor pertimbangan utama. Tapi itu idealnya ya. Kenyataannya orang-orang yang beruntung, misalnya yang dilahirkan dengan privilege, itu lebih punya kesempatan yang jauh lebih besar untuk sukses. Ini bukan cuma aku ya yang ngomong ya. Ada riset-risetnya yang memang ngomong seperti itu. Kenyataannya ini fakta yang terjadi di banyak negara. Menurut laporan dari Georgetown, singkatannya CEW, yang berjudul Born to Win, School to Lose, di Amerika sana, di US, dilahirkan di keluarga kaya adalah indikator dari kesuksesan saat dewasa nanti ketimbang kemampuan akademis. Untuk bisa sukses di Amerika Serikat, mendingan dilahirkan di keluarga kaya raya ketimbang punya kecerdasan. Nah, itu kata si direkturnya CEW tadi ya. Orang-orang yang punya kemampuan seringkali malah tidak sukses. Ini menurut laporan tadi. Mereka yang punya kemampuan bagus tapi dilahirkan di keluarga kurang mampu, masa depannya tidak sebagus orang-orang yang kemampuannya biasa saja tapi dilahirkan di keluarga yang berada kaya raya lah ya. Nanti bisa dibaca sendiri artikel-artikelnya, ya aku taruh di deskripsi ya. Selain riset dari US tadi, ada juga riset lain yang dilakukan oleh 3 peneliti asal Italia dari University of Catania. Di riset ini kesimpulannya juga sama. Keberuntungan adalah faktor terbesar utama dalam mengumpulkan kekayaan. Ini bisa nanti tak taruh di layar ya. Menurut para peneliti studi ini, paradigma meritokrasi di kultur barat percaya bahwa kesuksesan ditentukan oleh bakat, skill, kecerdasan, usaha, kemauan, kerja keras, atau berani mengambil risiko. Namun ternyata kenyataannya, kesuksesan yang maksimal ternyata tidak pernah sejalan dengan kemampuan yang maksimal juga, atau sebaliknya. Ya nanti kayak tadi bisa dibaca langsung kalau nggak percaya ya. Ya ini kayak di sheet posting di sosmed ya, yang berapa waktu lalu itu sempat viral gitu kan. Yang soal seminar kiat sukses di usia muda. Padahal pembicaranya itu orang tuanya hartanya triliunan. Ya kalau kita lihat di IG misalnya, cewek-cewek yang cakep-cakep itu foto selfie aja nge-like ribuan ya kan. Kalau yang nggak cakep mungkin harus salto-salto ya kan, angkat beban 2 ton. Ya cakep itu kan sebenarnya beruntung ya, beruntung mendapatkan biological lottery gitu kan. Ya ini sebelum salah kaprah, aku tidak menyalahkan cewek-cewek itu ya. Karena aku juga suka sih lihat dan follow cewek-cewek cakep itu. Karena aku dari game ya, pasti bawa game ya. Di game free to play atau yang ada ini purchase-nya, ini juga lebih jujur mengajarkan realita dari meritokrasi timbang sekolahan atau orang tua ya. Atau faktor keberuntungan itu mungkin bisa juga dilihat dari contohnya apa? Rank di MOBA. Mungkin banyak orang percaya kalau misalnya ranknya mythic apa glorious mythic itu lebih jago main Mobile Legend ketimbang yang rank epic atau malah grandmaster atau paling bawah sendiri apa ya, warrior ya. Padahal kenyataannya belum tentu. Kok bisa? Misalnya gini, anggaplah ada pemain namanya si A ya kan, dia nggak jago main sebenarnya,
tapi dia bejo, punya teman-teman di sekitarnya yang jago-jago. Hasilnya dia bisa naik rank cepat gara-gara digendong teman-temannya yang jago-jago tadi. Atau malah kebalikannya. Nah, misalnya si pemain B, ya kan? Si pemain B ini sebenarnya lebih jago main ketimbang si A. Tapi kebalikannya, temen dia yang geblek-geblek malah jadi beban hidup, ya kan? Hasilnya rank pemain si B ini ya kalah sama si A. Cuman gara-gara bejo temennya yang satu geblek, bejo temennya yang satu pinter. Itu bejo ya. Ini belum lagi kalau kita ngomong soal joki ya, joki rank gitu kan. Ya akhirnya yang lebih jago yang mana? Yang bayar. Kalau ngomong joki gitu kan. Ya aku pribadi ya, aku tidak munafik, aku juga beruntung. Aku sangat beruntung bisa kayak gini, bisa sampai di titik ini. Ya kebetulan aku memang lahir di keluarga kelas menengah, tapi memang di kota kecil di Jawa Tengah. Namanya Purworejo kalau ada yang tahu ya. Makanya aku beruntung juga bisa kuliah dulu di Jogja. Kalau aku lahir di keluarga yang lebih miskin, ya kan, lebih bawah, mungkin aku nggak bisa kuliah. Dan mungkin nasibnya juga akan berbeda banget sama sekarang. Kebalikannya nih, kalau aku lahir di keluarga kaya raya, ya mungkin aku kuliahnya di luar negeri itu kan. Dan mungkin nasibnya juga akan berbeda kayak sekarang. Terakhir nih, ini ngomong gini nih gunanya apa sih ya kan? Tahu kalau keberuntungan adalah faktor terbesar dalam menentukan kesuksesan hidup kita. Ya bisa jadi dua hal, ya kan? Yang pertama, teman-teman bisa ngomel ya kan, dan menyalahkan nasib atau takdir atau menyalahkan segala macam. Dan terima aja nasibnya. Yang kedua, sebenarnya ya usaha dan kerja keras itu tetap bisa membawa kita sukses. Tetap bisa, walaupun catatannya jauh lebih susah. Ibaratnya nih, kita harus effort mungkin berapa 100 kali lipat gitu ya untuk bisa sampai ke titik yang sama dengan yang bejo tadi. Selain itu, bisa juga kita jadi lebih bersyukur dan rendah hati ketika kita tahu kalau kita adalah salah satu orang yang beruntung. Kok bisa beruntung? Ya, kalau bisa nonton video ini, kalian termasuk salah satu yang beruntung karena bisa akses internet, bisa punya laptop, bisa punya PC, bisa punya handphone, ya kan? Plus, yang nggak kalah penting, menurutku ini yang ya justru malah paling penting ya. Kita juga bisa lebih akurat dalam menilai performa kita, menilai kinerja kita. Nah, maksudnya gimana? Aku kasih contoh diriku sendiri lagi ya. Dulu aku sempat kerja di majalah PC Gamer Indonesia. Ini kalau yang nggak tahu mungkin ini salah satu media gaming franchise terbesar di dunia. Ya setidaknya dulu ya. Jadi ya waktu itu sebenarnya aku kena benefitnya juga. Aku diundang liputan-liputan ke luar negeri ya kan. Nah dulu juga malah dulu pernah liputan ke Vietnam bareng media-media lain di Asia Tenggara. Di acara itu bahkan sampai ada 5 PC gamer dari negara-negara yang berbeda. Waktu itu ada PC gamer Indo, Malaysia, Singapura, Thailand, terus satu lagi kalau nggak salah ingat itu Filipina atau Vietnam. Selain itu ya, walaupun PC gamer Indo itu lebih baru ketimbang majalah-majalah game lain di Indonesia, ya kayak apa Game Station, Hot Game, Omega, Ultima, ya, Sigma, ya dan kawan-kawan ya. PC gamer langsung naik cepet banget popularitasnya karena sudah nebeng brandnya yang dari UK itu tadi. Ya analogi lain misalnya orang sosmed gitu. Aku yakin banget nih, gak perlu orang sosmed yang jago kalau misalnya harus ngurusin sosmednya Amy Fukada.
Karena emang udah ngetop banget ya orangnya ya. Kalau yang nggak tahu Emi Fukada, aku taruh link download filmnya di deskripsi. Aku juga pernah nih jadi PR di Asus Indonesia, walaupun sebentar banget ya. Nah, kalau misalnya aku kerja di jadi PR lain, tapi di perusahaan yang namanya belum sebesar Asus, berarti aku ada challenge, aku harus effort lebih ke media-media atau KOL. Ya karena mungkin belum pernah tahu nama perusahaannya gitu kan. Tutup nih. Buat yang sering baca tulisanku, pasti udah sering nemu penutup yang sama kayak yang ini nih. In the end, nah akhirnya aku serahin lagi ke masing-masing. Sikap apa yang akan teman-teman ambil dengan yang tadi aku sampaikan. Kalau mau ngomel-ngomel aja boleh nggak? Boleh ya kan? Kalau mau belajar dan bersyukur dari keberuntungan atau bahkan kesialan kita, ya boleh banget, boleh juga. Ya udah, itu aja ya. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Dadah.